Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim. Tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum APK tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan Majelis Hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana. Dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi saling sindir antara dua pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution terus bergulir. Rasman membantah telah melakukan kegaduhan karena tidak ada kontak fisik dengan hakim. Pasca sidangnya gaduh, bahkan ada pengacara yang naik ke atas meja. Pelapor sekaligus saksi kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea bersuara di media sosialnya. Menurut Hotman, tindakan pengacara seperti itu tidak akan disukai pengusaha-pengusaha. Para pengacara muda, Anda mau sukses, Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri, caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara
seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan, penampilannya dapat dipercaya. Kalau soal cengengesan, sok jagoan, pengusaha itu punya koneksi di mana-mana. Sementara itu, Rasman mengklarifikasi kegaduhan tersebut. Rasman dan tim kuasa hukumnya sama sekali tidak ada kontak fisik dengan hakim. Bahkan sebagai terdakwa telah memposisikan diri dengan baik dan penurut. Saya sebagai terdakwa memposisikan diri secara baik dan nurut. Kalau ibaratnya jadi anak yang baik dalam rumah. Orang rumahan yang biasanya sangar, saya di situ. Ada yang bilang, yuk Rasman itu kemarin kalau bicara itu kayak singa, sekarang jadi apa? Sudah kayak jadi kucing. Karena nggak bereaksi. Ada solidaritas sesama hakim. Emang kami apai hakim? Apakah ada Rasman menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bung Firdaus menyentuh fisik hakim? Terjadi sedikit kericuhan. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir. Akibat peristiwa ini, sidang akhirnya ditunda dan disoroti oleh Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.